Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak, dalam situasi apapun kita harus selalu semangat untuk belajar. Kenapa kita harus semangat untuk belajar? Karena masa depan ditentukan oleh hari ini. Sebab hari ini adalah cerminan hari esok. Oleh karena itu, tetaplah semangat untuk belajar. Anak-anak, hari ini di video kali ini Pak Dede akan berbagi tentang pembahasan soal-soal ide pokok. Setelah sebelumnya Pak Dede memberikan penjelasan dan contoh tentang ide pokok. Tentunya masih ingat bukan? Nah, lalu bagaimana tentang pembahasan soal-soal ide pokok itu? Mari kita saksikan video berikut ini. Tapi ingat, sebelum menonton video pembahasan soal-soal ide pokok, jangan lupa like dan subscribe-nya. Karena like dan subscribe itu gratis. Baik anak-anak, mari kita mulai membahas soal ide pokok. Soal yang pertama. Banyak jalan yang dilewati kendaraan-kendaraan bermotor mulai rusak berat. Lubang-lubang yang cukup besar ada di mana-mana. Aspal-aspal mulai rusak karena tidak dirawat. Hujan dan banjir menambah rusaknya jalan. Beban yang berlebihan yang diangkut truk dan bis ikut mempercepat rusaknya jalan. Itulah beberapa penyebab rusaknya jalan. Ide pokok bacaan di atas adalah yang mana anak-anak jawabannya? Betul, jawabannya adalah yang B, yaitu penyebab kerusakan jalan. Ide pokok ini bisa kita temukan pada kalimat utama yang terletak di akhir paragraf, yaitu berupa kalimat itulah beberapa penyebab rusaknya jalan. Ternyata mudah bukan menentukan ide pokok bacaan dari suatu paragraf. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Perayaan Tahun Baru yang berlangsung meriah di Jakarta meninggalkan sejumlah persoalan. Satu di antara persoalan tersebut adalah rusaknya sejumlah taman kota di Jakarta. Kerusakan taman ini seperti terlihat di Monas, Jakarta. Hampir semua tanaman hias yang berada di area tersebut rusak akibat terinjak-injak ribuan pengunjung. Ide pokok bacaan di atas adalah yang mana anak-anak jawabannya? Ya, betul. Jawabannya adalah B. Masalah yang muncul setelah perayaan Tahun Baru. Ide pokok ini bisa kita temukan berada di kalimat utama yang posisinya di awal paragraf, yaitu berupa kalimat perayaan Tahun Baru yang berlangsung meriah di Jakarta meninggalkan sejumlah persoalan. Nah, kata persoalan tentu maknanya sama dengan masalah. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Pohon berperan sebagai sumber makanan, obat, dan bahan industri. Salah satu peran pohon yang tidak kalah penting juga adalah penghasil udara segar. Pohon memberikan banyak manfaat bagi manusia dan makhluk hidup lain. Ide pokok bacaan di atas adalah yang mana anak-anak? Iya, betul. Jawabannya adalah A. Manfaat pohon bagi kehidupan. Ide pokok paragraf ini bisa kita temukan pada kalimat utama yang terletak di akhir paragraf, yaitu berupa kalimat pohon memberikan banyak manfaat bagi manusia dan makhluk hidup lain. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya anak-anak. Para petani banyak diuntungkan dengan memanfaatkan pupuk organik. Jangka waktu kesuburan tanah menjadi semakin lama. Biaya yang dikeluarkan untuk pembelian pupuk juga semakin murah.
Hasil panennya pun lebih menyehatkan apabila dikonsumsi. Harga jual hasil panen dengan pupuk organik di pasaran lebih tinggi. Dengan demikian, petani mendapatkan keuntungan yang berlipat. Ide pokok bacaan di atas adalah yang mana, Nana, jawabannya? Ya, betul. Jawabannya adalah D. Keuntungan memakai pupuk organik. Ide pokok ini bisa kita temukan pada kalimat utama yang berada di akhir paragraf, yaitu berupa kalimat dengan demikian petani mendapatkan keuntungan yang berlipat. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, Nana. Sampah plastik sangat berbahaya jika dibuang sembarangan. Sampah plastik tidak bisa membusuk. Ini berarti sampah plastik tidak dapat didaur ulang oleh alam. Jika terbawa oleh air sungai, akan mengganggu ekosistem. Banyak makhluk hidup yang mati karena menelan sampah plastik. Ide pokok bacaan di atas adalah yang mana, Nana, jawabannya? Jawabannya adalah ya, betul. Jawabannya adalah C. Dampak membuang sampah plastik secara sembarangan. Ide pokok ini bisa kita temukan pada kalimat utama yang berada di awal paragraf, yaitu berupa kalimat sampah plastik sangat berbahaya jika dibuang sembarangan. Baik, anak-anak, selanjutnya soal berikutnya yaitu penyakit influenza termasuk ke dalam penyakit yang penularannya sangat mudah. Penyakit ini menyebar dari satu orang ke orang lain melalui kontak langsung. Menurut penelitian terbaru, penyebaran virus flu sangat terkait dengan level kelembapan udara. Di negara beriklim sedang seperti Amerika Utara dan Eropa, wabah flu biasanya terjadi di musim dingin. Sementara di negara tropis, influenza menyebar di musim penghujan. Ide pokok bacaan di atas adalah mana, Nana, jawabannya? Ya, betul. Jawabannya adalah yang C, penyebaran penyakit influenza. Ide pokok ini bisa kita temukan pada kalimat utama yang berada di awal paragraf, yaitu berupa kalimat penyakit influenza termasuk ke dalam penyakit yang penularannya sangat mudah. Ya, kita lanjutkan lagi, anak-anak. Semoga masih semangat ya. Baik, soal berikutnya. Memainkan alat musik sasando tidaklah mudah. Dibutuhkan harmonisasi perasaan dan teknik sehingga tercipta alunan nada merdu. Selain itu, diperlukan keterampilan jari jemari untuk memetik dawai seperti pada harpa. Ide pokok bacaan di atas adalah yang mana, Nana? Iya, betul. Jawabannya adalah B. Memainkan sasando itu sulit. Ide pokok ini bisa kita temukan pada kalimat utama yang berada di awal paragraf, yaitu memainkan alat musik sasando tidaklah mudah. Kata tidaklah mudah itu sama maknanya dengan kata sulit. Mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Handphone merupakan alat komunikasi yang populer di semua kalangan. Handphone atau sering disingkat HP tidak lagi merupakan alat komunikasi yang hanya dimiliki oleh kalangan menengah atas. Kini, hampir setiap rumah memiliki HP. Alat ini menjadi populer karena mudah untuk berkomunikasi. Selain itu, harganya bervariatif dan relatif terjangkau. Tidak hanya di kota, kini orang-orang di desa pun sudah menggunakan HP untuk komunikasi. Ide pokok bacaan di atas adalah yang mana, Nana, jawabannya? Iya, betul. Jawabannya HP tidak hanya digunakan di kota, tetapi juga di desa. Ide pokok ini bisa kita temukan pada kalimat utama yang berada di awal paragraf, yaitu handphone merupakan alat komunikasi yang populer di semua kalangan. Mungkin ada pertanyaan, Pak, kenapa jawabannya bukan B? Handphone merupakan alat komunikasi yang populer.
Tetapi kenapa jawabannya adalah yang A? Jawabannya adalah karena kata di semua kalangan itu bisa bermakna di kota juga di desa. Jadi untuk soal ini mohon berhati-hati agar kita tidak terkecoh. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kelestarian hutan suaka marga satwa Nantu di Gorontalo semakin terancam. Pasalnya di sana kini mulai hadir penambang liar. Mereka mencari emas. Penambang liar tersebut jumlahnya mencapai ratusan orang. Ide pokok bacaan di atas adalah yang mana Nana jawabannya? Iya, betul. Jawabannya adalah A. Terancamnya kelestarian hutan suaka marga satwa Nantu. Ide pokok ini bisa kita temukan di dalam kalimat utama yang berada di awal paragraf, yaitu berupa kalimat kelestarian hutan suaka marga satwa Nantu di Gorontalo semakin terancam. Nah, ini kita sudah masuk ke soal yang terakhir. Oke, tetap semangat. Kita lanjutkan pembahasan soal nomor terakhir. Insomnia bisa disebabkan oleh banyak faktor. Gangguan tidur ini umumnya disebabkan kecemasan atau beban pikiran, bekerja sampai larut malam, kondisi tempat tidur yang kurang nyaman, hingga kebiasaan memakai peralatan elektronik sebelum tidur. Selain itu, hal-hal yang seringkali sepele tetapi banyak dilakukan juga dapat memicu insomnia. Contohnya adalah kebiasaan berolahraga di malam hari beberapa saat sebelum tidur. Dengan alasan kesibukan, banyak orang di perkotaan yang baru sempat berolahraga pada malam hari. Dengan mengenali penyebabnya, insomnia akan lebih mudah diatasi. Ide pokok bacaan di atas adalah yang mana Nana jawabannya? Iya, betul. Jawabannya adalah faktor penyebab insomnia. Ide pokok ini bisa kita temukan di kalimat utama yang berada di awal paragraf, yaitu berupa kalimat insomnia bisa disebabkan oleh banyak faktor. Wah, ternyata tidak terasa kita sudah menyelesaikan pembahasan soal ide pokok ini dengan sempurna. Mudah bukan menentukan ide pokok paragraf dari satu bacaan? Tentu akan lebih mudah lagi kalau kita sering berlatih. Jadi, tetap semangat untuk belajar ya. Sampai jumpa di video Pak Dede berikutnya. Tetap ikuti channel YouTube Dede Chandramaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.